Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang struktur atom. Nah, dalam struktur atom ini ada yang dipelajari. Yang pertama adalah partikel dasar penyusun atom. Yang kedua, nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Yang ketiga, perkembangan teori atom. Nah, sebelum ke dasar penyusun atom nih ya, kalian pasti ngerasa aneh, ini isotop apa, isoton apa. Ya, jangan khawatir teman-teman. Karena kalau misalnya khawatir, jadi takutnya kita tidak masuk, mama ketakutan. Karena ini banyak sekali istilah-istilah asing. Tapi nggak masalah, nanti kita juga akan menjelaskan. Jadi sebelumnya nonton video dulu ya. Nah, video ini merupakan bukan asal mula sih ya, salah satu jenis teori Thomson tentang teori perkembangan atom. Nah, jadi di sini ada sinar katode, kemudian ada kutub positif dan kutub negatif di sini. Di sini nih, ini ya. Oke, kemudian di sini dialiri listrik. Nah, di sini kan ada cahayanya nih ya. Cahayanya kelihatan ya. Aduh, maaf nih, saya malah bikin sesuatu yang enggak videonya dicoret-coret ya. Oke, intinya kalian melihat ada sinar yang dilewatkan, kemudian nanti dilakukan percobaan untuk didekatkan dengan medan magnet. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi seperti itu. Nah, magnetnya diambil nih, kemudian dilihat. Tuh, belok ternyata ya. Wah, keren nih. Kenapa sih belok gitu kan? Nah, pasti ada alasannya. Untuk menemukan alasannya, ayo kita langsung ke selanjutnya ya, slide selanjutnya. Oke, di sini ada partikel-partikel dasar penyusun atom. Nah, partikel-partikel dasarnya itu terdiri dari 3 partikel penyusun dasar, elektron, proton, sama neutron. Kalau di itu pen ya. Oke. Elektron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui eksperimen dengan tabung sinar katode yang tadi kita lihat ya. Sifat-sifatnya merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat. Partikelnya sangat kecil, jadi tidak dapat dilihat. Memiliki sifat cahaya dan sinar materi. Yang kita lihat adalah cahayanya. Merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anode. Nah, tadi kan tegak lurus ya. Tapi ada itunya, tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektrode, kemudian bermuatan negatif sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Tadi kan kelihatan ya, dibelokkan. Sinar katode tersebut merupakan elektron. Nah, di sini elektron, jadi ada sinar, kemudian dibelokkan. Jadi C-nya itu katode, A-nya itu anode. Lempeng kondenser bermuatan bermuatan listrik. Kemudian layar dapat berpendar, berfluoresensi. Nah, tadi berfluoresensi ya, kelihatan ya warnanya neon. Kemudian elektron. Elektron ini ditemukan oleh Robert Willikan, menemukan elektron sebesar min 1,6 kali 10 pangkat min 9 kolom melalui percobaan tetes minyak. Muatan tersebut diberi tanda minus 1. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan percobaan ini, setiap tetes minyak dapat menangkap 1, 2, 3 atau lebih elektron. Millikan menyimpulkan bahwa muatan satu elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 9. Jadi, ketemu kan kalau itu min 9. Oleh karena itu, massa elektron terlalu kecil sehingga dianggap bahwa massa tersebut sama dengan 0 dan elektron dilambangkan dengan 0 min 1 E. Jadi, 0-nya itu merupakan, yang 0 ini merupakan massanya ya. Selanjutnya. Proton ditemukan oleh Egan Goldstein pada 1886 melalui percobaan tabung gas berkatode. Nah, ini tabung Crookes. Sifat-sifat anode bermuatan positif karena dapat dibelokkan melalui medan magnet.
medan listrik menuju kutub negatif merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Kemudian perbandingan EM elektron atom magnetnya tergantung pada gas yang disisihkan dalam tabung. Ukuran partikel sinar kadoda tergantung pada jenis gas dalam tabung. Muatan protonnya, nah, jadi +1. Kemudian semakin besar massa partikel, sinar anodanya semakin sukar dibelokkan. Nah, jadi kalau misalnya ini tetap pakainya pakai listrik ya, ada yang dibelokkan. Kemudian teori selanjutnya adalah untuk percobaan hamburan sinar alfa. Nah, kalau ini proton. Protonnya 1, nilainya 1 sama 1 ya. Jadi ini positif semua. Ernest Rutherford melakukan penembakan lempeng emas. Jadi ini lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Pada percobaan tersebut, sebagian besar sinar alfa diteruskan atau menembus lempeng emas. Sebagian kecil dibelokkan dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Jadi ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan. Seperti itu. Adanya sebagian sinar kecil alfa yang dipantulkan menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Oke. Selanjutnya di sini neutron. Neutron itu 1, ininya 0 ya. Kemudian pada tahun 1930, Webote dan Hebeker melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berilium. Nah, berilium ini kalau misalnya kalian lihat di SPU, tulisannya Be. Percobaan ini menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Kemudian pada tahun 1932, James Chadwick membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan dan disebut dengan istilah neutron. Nah, kalau di sininya tidak bermuatan jadinya 0 gitu ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya elektron, penemunya J.J. Thomson, kesimpulannya ya, masanya 0, muatannya -1. Kemudian kalau proton itu Goldstein, kemudian masanya 1, muatannya -1. Kemudian neutron. Neutron itu masanya 1, muatannya 0. Kayaknya ini saya salah nulis ya. Elektron harusnya ke sini, kemudian protonnya di sini, sedangkan neutronnya di sini. Oke, maaf ya. Nah, kemudian jadi kalau misalnya berdasarkan ini, tadi sudah dijelaskan bahwa penemuan elektron diawali dengan ditemukannya tabung katode oleh William Crookes. Sinar katode adalah berkas sinar yang bermuatan negatif karena tertarik oleh pelat bermuatan positif. Selanjutnya baru Thomson mengamati dua plat elektron dalam tabung vakum. Terus Thomson mengamati sinar katode dibelokkan oleh muatan listrik ke arah kutub positif, sehingga Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode adalah berkas elektron. Untuk teori-teori ini yang penting tahu gambar-gambarnya ya. Jadi nggak masalah sama ininya, penemu-penemunya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika tidak paham silahkan ditulis terlebih dahulu karena ini sejarah ya, jadi cukup dibaca sendiri sebetulnya. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.